Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspita Nahmianti. Perkenalkan, nama saya Divania Aurela Ramadhani. Kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah struktur data, yaitu sorting. Apa itu sorting? Sorting yaitu proses mengurutkan suatu struktur data berdasarkan urutan tertentu seperti urutan naik atau turun dengan tujuannya untuk mempermudah pencarian data. Jadi sorting itu mengurutkan data yang hampir terurut. Dan ada jenis-jenis sortingnya. Yang pertama ada bubble sort, insertion sort, selection sort, dan ada merge sort, quick sort. Dan kita bahas yaitu 3 aja ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas bubble sort. Apa itu bubble sort? Bubble sort merupakan algoritma penyortiran yang bekerja dengan cara menukar elemen yang berdekatan jika berada di urutan yang salah, secara berulang sampai setiap elemen berada di urutan yang benar. Cara kerja dari bubble sort, bayangkan kalian punya dua buah angka. Jika angka yang terbesarnya berada di sebelah kiri, maka akan terjadi pertukaran. Nah, berikut aku kasih contoh data yang akan diurutkan menggunakan bubble sort. Di sini kami sudah menyiapkan data untuk pengurutan bubble sort. Di sini kami menyiapkan 6 buah angka. Nah, pertama-tama kita membandingkan dua angka pertama dulu, dua elemen pertama. Di sini ada 5 dan 9. Angka mana yang lebih besar? Kan angka 9. Angka 9 ada di posisi kanan, jadi tidak perlu pertukaran. Lalu selanjutnya ada angka 1. Angka 1, jika dibandingkan dengan angka 9, karena angka 1 ada di posisi kanan dan angka terbesarnya ada di posisi sebelah kiri, maka terjadi pertukaran. Akan begitu terus sampai pas 1 ini selesai. Dan hasil akhirnya adalah 5, 1, 7, 3, 9, dan 8. Tapi angka-angka ini belum urut ya, dan kita akan lanjut ke pas 2. Selanjutnya kita lanjut ke pas 2, yaitu data yang sebelumnya diturunin, yaitu 5, 1, 7, 3, 8, dan 9. Nah, kita membandingkan dua angka pertama, yaitu 5 dan 1. Karena 5 lebih besar daripada 1, maka terjadi pertukaran. 1 ada di posisi pertama, lalu 5 dipindah ke posisi kedua. Lalu selanjutnya, angka 7 turun. Lalu kita membandingkan 5 dan 7. Karena urutan ini sudah benar, maka kita lanjut ke angka selanjutnya, yaitu 7 dan 3. Karena angka 7 dan 3 ini belum terurut dari kecil ke besar, maka kita membandingkan dua angka, yaitu 7 dan 3. Karena angka 7 berada di posisi sebelah kiri dan angka 7 merupakan angka yang lebih besar daripada 3, maka terjadi pertukaran di sini. Menjadi urutan saat ini adalah 1, 5, 3, dan 7. Selanjutnya, kita turunkan angka 8. 7 dan 8 itu urutannya sudah benar karena kita di sini urutannya dari kecil ke terbesar. Maka lanjut. Terus 8 dan 9 juga sudah diurutkan. Maka hasil dari pas 2 adalah 1, 5, 3, 7, 8, dan 9. Lanjut ke pas 3, kita akan mengurutkan data dari hasil pas 2, yaitu 1, 5, 3, 7, 8, dan 9. Nah, kita akan mengurutkan dua angka pertama, 1 dan 5. Karena itu sudah urut, jadi kita tidak perlu ada pertukaran. Lanjut ke angka selanjutnya, yaitu 5 dan 3. Karena angka 3 lebih kecil dari angka 5 dan posisinya terbalik, maka perlu adanya swap. Lalu kita di sini swap dan urutannya jadi 1, 3, 5. Lalu selanjutnya kita membandingkan angka 5 dan 7. Di sini urutannya sudah benar, jadi tidak diperlukan adanya swap. Lanjut ke 7 dan 8. Di sini juga tidak perlu ada swap. Lanjut selanjutnya ada 8 dan 9. Di sini juga tidak perlu ada swap. Jadi hasil dari pas 3 adalah 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Nah, dari sini udah kelihatan kan perbedaannya. Lanjut ke pas 4. Kita turunkan data dari hasil pas 3. Nah, kita akan mengurutkan lagi dari awal lagi, yaitu angka pertama dan kedua, yaitu 1 dan 3. Ini sudah terurut, maka
Kita akan lanjut. Lalu kita membandingkan 3 dan 5, ini juga sudah terurut, maka kita lanjut. 5 dan 7 juga sudah terurut, tidak ada swap. Terus 7 dan 8 juga tidak ada swap, dan 8 dan 9 juga tidak ada swap. Maka karena tidak ada swap, bubble short dinyatakan sudah berhasil dan data sudah terurut. Hasil dari pengurutan menggunakan bubble short dengan data awal 5, 1, 7, 3, 8, dan 9 adalah 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada insertion sort, metode pengurutan data dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat pada bagian data yang sudah terurut. Jadi contohnya itu seperti kalian bermain kartu. Dan kartunya ini, misalkan kalian sudah pegang kartunya ini, sudah tersusun rapi, tetapi ketika kalian mau mengambil kartu baru, itu kalian tidak perlu menggesernya satu persatu. Jadi kalian tinggal menyisipkan saja kartu itu dengan posisi yang benar. Di sini ada cara kerjanya yang dengan 5 buah angka, 2, 4, 10, 8, dan 6. Dan dibandingkan dengan 2 angka terlebih dahulu, 4 dibandingkan dengan 2 karena yang lebih besar di sebelah kanan berarti tidak ada pertukaran. Jika di sebelah kiri bisa menjadi pertukaran. Yang selanjutnya ada 10. 10 itu dibandingkan 2 dengan 2 dan 4. Karena 10 lebih besar, jadi tidak ada pertukaran lagi karena sudah hampir terurut. Lanjut, ada angka 2, 4, 10, dan 8. 8 ini dibandingkan dengan 10 dan 4 dan juga 2. Jadi 8 melakukan pertukaran yaitu dengan menyisipkan angka ke posisi yang benar. Jadi ditukar jadi 2, 4, 8, dan 10. Yang terakhir angka 6. Nah, yang 6 ini bisa dibandingkan dengan angka 10 dan juga 8. Dan langsung diposisikan dengan benar dengan menyisipkannya ke urutan 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya ada selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang berulang kali mencari elemen terkecil dari sisa daftar yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen pada posisi awal dari daftar yang belum terurut tersebut, sehingga seluruh daftarnya jadi terurut. Di sini kami siapkan data awal berupa huruf abjad, yaitu P, O, R, C, H, dan I. Nah, kita akan mengurutkannya dari A sampai Z, jadi dari awal hingga akhir. Pertama-tama, kita melakukan iterasi 1. Yang dimaksud dari I1 di sini adalah indeks. Kita melakukan pertukarannya pada indeks 0 dulu nih. Nah, dari data awal, kita mencari huruf dari urutan A sampai Z, itu kita cari huruf paling kecil atau bahasanya paling awal. Nah, pada huruf tersebut, huruf C merupakan huruf yang paling awal atau paling kecil. Nah, dari data awal, C itu berada di indeks ketiga, sedangkan P ada di indeks 0. Maka kita akan menukar posisi C dan P. Dan jadilah hasil dari iterasi 1 yaitu C, O, R, P, H, dan E. Karena datanya masih belum terurut, kita lanjut ke iterasi kedua. Kita akan melakukan pertukaran di indeks pertama. Lalu setelah mendapatkan hasil dari iterasi 1, kita lupakan indeks ke-0 dan kita fokus ke indeks selanjutnya, yaitu O, R, P, H, dan E. Kita cari nih huruf yang urutannya paling awal dari huruf abjad, yaitu E. Dan didapatlah iterasi kedua dengan urutan C, E, R, P, H, dan O. Jadi pada iterasi 1, indeks ke-1 dan indeks ke-5 itu ditukar posisinya. Lalu pada iterasi selanjutnya, kita akan menukar huruf-huruf sesuai urutan abjad hingga terakhir ada di iterasi 5 dan kita mendapatkan hasil yaitu C, E, H, O, P, dan R. Jadi di sini ada contoh kode programnya. Yang pertama insertion short, data awalnya itu yang belum diurut ada 45, 78, 12, 34, dan juga 11. Dan di sini hasil outputnya
sudah diurutkan dengan cara insertion sort. Jadi 11, 12, 34, 45, dan 78. Selanjutnya ada contoh kode program dari bubble sort. Data yang sebelum diurutkan yaitu ada 88, 2, 13, 24, dan 5. Selanjutnya nih ada kodenya, lalu hasil outputnya menjadi 2, 5, 13, 24, dan 88. Dan yang terakhir ada selection sort. Data awalnya yang belum diurutkan ada 2, 7, 3, 5, dan 8. Hasil dari outputnya itu 2, 3, 5, 7, dan juga 8. Kesimpulannya yaitu sorting adalah proses fundamental dalam struktur data untuk mengurutkan data scanning atau descanning. Demi mempermudah pencarian dan meningkatkan efisiensi sistem, bubble sort dan selection sort sederhana tetapi kurang efisien karena banyaknya perbandingan, terutama pada data besar. Insertion sort lebih cepat untuk data kecil atau hampir terurut karena melibatkan lebih sedikit pergeseran. Sementara itu, quick sort adalah metode yang paling efisien untuk data berukuran besar, menggunakan prinsip divide dan conquer untuk membagi dan mengurutkan data secara rekursif. Jadi, pemilihan algoritma sorting harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ukuran data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang like dapat pahala.